Dalam kondisi apa Hasto Kristianto akan mengungkap kasus dugaan korupsi pejabat negara yang diakui memiliki daya ledak besar. Selain itu bagaimana pula respons dari KPK? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami para narasumber. Sudah ada juru bicara dari PDI Perjuangan Guntur Romli. Sudah ada pula Sekjen Projo Handoko dan juga mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Windy. Selamat sore Mbak Windy. Ya, pertama saya ingin tanyakan dulu kepada Mas Handoko. Kita ketahui bahwa dalam konferensi pers beberapa waktu lalu PDIP sempat menyeret nama Joko Widodo karena menganggap alasan Hasto Kristianto diberlakukan ataupun menjadi tersangka adalah karena Hasto sempat menentang kekuasaan dari Joko Widodo saat menjabat sebagai presiden. Adakah kekhawatiran video-video yang saat ini telah disiapkan oleh Hasto ini akan menyeret nama Jokowi juga? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau soal kemudian ada statement dari PDI Perjuangan bahwa akan merilis video-video itu ya, saya pikir manuver yang wajar ya, karena itu mungkin jadi pembelaan terhadap kasus yang sekarang menimpa Mas Hasto Kristianto dan Harun Masiku. Tetapi dalam konteks saya ingin menyatakan bahwa dalam konteks apa yang dituduhkan terhadap Pak Jokowi tentang 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan misalnya, itu saya pikir kita sudah mempunyai bukti-bukti langkah-langkah yang kita ambil selama ini, bahwa kami pun ya Projo itu sudah berkali-kali menyatakan menolak 3 periode. Saya sendiri sebagai Sekjen Projo pertama kali menyatakan menolak ide 3 periode itu di akhir 2019 setelah Pak Jokowi baru di awal periode kedua, dan kemudian kita ulangi lagi dalam berbagai konferensi pers yang kita tegas sampaikan bahwa Projo menolak ide 3 periode, dan Pak Jokowi itu juga menyampaikan beberapa kali bahwa beliau juga menolak ide 3 periode itu, dan mengatakan bahwa orang-orang yang menyampaikan ide 3 periode itu sebagai orang-orang yang justru menampar muka Pak Jokowi itu sendiri. Dan langkah yang kami lakukan juga cukup jelas. Kami menggelar musyawarah rakyat di 30 provinsi selama 10 bulan untuk menjaring aspirasi masyarakat tentang siapa yang pantas menggantikan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri yang membuka kegiatan musra pertama kali di Bandung. Jadi saya pikir tuduhan-tuduhan itu sangat tidak berdasar. Tapi bahwa muncul kemarin itu, kita menyaksikan semuanya, memang muncul di publik ada yang menyampaikan gagasan-gagasan tentang 3 periode. Meskipun ya sekarang semua itu sudah lewat ya. Baik, pemilu sudah digelar, presiden baru sudah terpilih, sudah bekerja. Ya jadi saya pikir isu soal 3 periode sudah nggak up to date lagi untuk kita bicarakan gitu. Baik, kita langsung ke Bang Ronald sebagai ex penyidik KPK dalam kasus Harun Masiku setelah Hasto ditetapkan jadi tersangka. Bang Ronald Sinyal, kini muncul kalau klaimnya Bang Guntur Romli bentuk perlawanan dari Hasto akan mengumbar sebuah video skandal korupsi dugaannya. Bang Ronald, tanggapan Anda? Oke, kalau saya dari sisi mantan penyidik KPK, emang pada saat dulu itu kita sudah menetapkan 4 tersangka ya terkait kasus KPU ini, suap KPU yang dibagi menjadi 2 sprindik 07 dan 08. Kita lihat ke belakang lagi bahwa untuk 07 adalah tersangka Harun Masiku dan juga Saiful Bahri. Kemudian untuk penerimanya adalah Wahyu Setiawan dengan Agus Yanitio pada satu, dan 3 di antara 4 tersangka tersebut sudah menjalani proses persidangan dan bahkan ingkrah. Bahkan udah ada juga salah satunya yang sudah keluar ya dari masa tahanan tersebut. Nah, dalam proses perkembangan penyidikan itu sendiri pada saat saya menangani memang ada beberapa juga dugaan
tersangka lain yang ingin dimajukan pada saat saya menjabat, namun ada terkendala dengan masa kepemimpinan dari KPK pada saat itu. Dan mungkin karena sudah bergantinya pemimpin KPK saat ini yang dijalani atau diemban oleh ketua terpilih yaitu Pak Setio, yang kebetulan juga pada saat itu saya menjadi sebagai penyidik, Pak Setio juga sebagai direktur penyidikan, yang otomatis tahu sedikit banyak tahu kronologi terkait perkara tersebut. Dan mungkin pada saat ini Pak Setio akhirnya berani buat mengungkapkan atau menaikkan dua tersangka baru, yaitu salah satunya HK dan kemudian kita tahu ya DT ya, untuk dikeluarkan pada saat Sprindik 02, 152, 153 dan 154. Dan apakah itu terkait masalah bila saudara HK ingin mengungkapkan bentuk perlawanan, ya saya rasa sebagai kita sebagai negara hukum berhak buat melakukan perlawanan. Silakan Pak HK buat melakukan mungkin contohnya pra peradilan dan semacamnya gitu ya. Tapi kalau saya rasa mungkin KPK melakukan penetapan tersangka baru atau sprindik baru ini juga pasti sudah mempertimbangkan berbagai alat-alat bukti ataupun keterangan dari para saksi dan tersangka yang sebelumnya, sehingga akhirnya sekarang menjadi penetapan tersangka baru, yaitu ya kita tahu HK dan DT itu sendiri. Mungkin seperti itu Mas Andromeda. Mas Ron, kami juga ingin mengetahui dengan adanya bukti-bukti yang nantinya kemungkinan akan diberikan kepada KPK, apa lantas yang akan dilakukan oleh KPK? Apakah ini juga sebagai momen untuk KPK agar menjelaskan bahwa tersangka Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka bukan dalam motif politis? Oke, kalau misalnya terkait kita lihat kembali, saya mungkin kalau untuk politis, kalau saya rasa karena pada saat saya menjalani proses penyidikan pada saat tertanggal 9 Januari 2020 ya, penetapan sprindik pertama itu sampai dengan 2021 sebenarnya udah beberapa alat bukti yang menerangkan saya tidak menetapkan salah satu tersangka ya. Maksudnya ada banyak hal informasi yang kita dapatkan, bahkan di samping itu juga ada beberapa informasi keberadaan Harun Masiku sendiri gitu. Namun karena panjangnya proses yang sampai saat ini mungkin Harun Masiku mungkin belum bisa ditemukan atau belum ditemukan oleh penyidik KPK yang saat ini aktif, sehingga mungkin berdasarkan daripada perkara ini berlarut-larut, mungkin cara KPK saat ini atau penyidik KPK dan juga ketua KPK ingin mencoba menaikkan proses tersangka baru yang berdasarkan yang sudah ditemukan oleh bukti-bukti sebelumnya, Bang Ronald, sehingga mungkin dari gimana? Dengan adanya bukti dari Hasto yang sekarang dimunculkan, kenapa KPK tidak langsung jemput bola, Mas? Tagih mana buktinya ke Hasto sehingga tidak jadi bumerang. Sebenarnya sih kalau saya rasa ini bukan sekarang ya, sebenarnya emang dari dulu pun kami pun penyidik KPK yang saat itu menjabat menjadi penyidik KPK pada saat itu, bukan penyidik kan sekarang udah berubah ya, penyidik KPK yang menangani perkara tersebut. Sebenarnya udah pengen menaikkan perkara tersebut menjadi pengembangan penyidikan terbaru, yaitu menetapkan tersangka. Jadi kalau kebetulan pada saat ini mungkin sudah pergantian rejim kepemimpinan KPK dan Pak Setio berani mengungkapkan. Kalau saya rasa itu kalau dari sisi hukum itu bukan suatu faktor politis ya, tapi adalah keberanian atau tindakan positif KPK buat menindaklanjuti perkara yang sudah lama istilah kasarnya terlalu berlarut-larut lah, tidak diselesaikan. Jadi seperti itu yang saya lihat sih, bukan ke faktor politiknya. Mungkin seperti itu Mas Andromeda ya. Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa isi dari video tersebut dan apa detil-detilnya, Mas Guntur? Kami akan membahasnya sesaat lagi, usai jeda mohon dijawab. Kita lanjutkan dialog kami, Mas Guntur. Ini kita ingin menanyakan, Hasto Kristianto telah menyiapkan sejumlah video yang untuk mengungkap kasus korupsi yang dikatakan ini bisa menggemparkan. Sebenarnya video tersebut detailnya itu seperti apa, Mas Guntur? Ya, terima kasih. Jadi video-video yang disiapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan oleh Mas Hasto Kristianto merupakan bentuk dari perlawanan karena Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi mengatasnamakan kasus hukum. Padahal kalau kita bicara pada konteks hukum, ini kan soal penyuapan dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang menurut putusan hukum yang sudah tetap ingkrah, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020,
halaman 160-161 disebutkan bahwa dana yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Itu kalau kita kembali kepada fakta hukum, kepada putusan pengadilan yang berlaku tetap. Kemudian juga Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara yang tidak hidup dari duit rakyat. Kemudian juga dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kok tiba-tiba Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi kasus ini? Kemudian juga disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan juga bentuk solidaritas kepada pencekalan terhadap Bapak Yasona Lauli yang berlebihan dicekal, padahal beliau itu statusnya saksi, beliau tidak akan lari, beliau selama ini juga kooperatif, kok dikriminalisasi dengan pencekalan. Jadi video-video ini adalah bentuk perlawanan, bentuk solidaritas, dan bukti-bukti otentik, dokumen otentik beberapa sudah dititipkan kepada Koni Bakri untuk dibawa ke Rusia, untuk dinotariskan dan disimpan di sana. Jadi video ini memang terkait dengan skandal-skandal korupsi yang akan menggeparkan, akan menyebut nama dan semuanya dibeberkan tanpa sensor, tanpa ada yang namanya ditutup-tutupi, semuanya akan dijelaskan di situ terkait korupsi-korupsi yang selama ini merugikan negara triliunan, miliaran dan menyeret petinggi-petinggi negara baik yang masih menjabat atau yang sudah mantan, dan juga bagaimana seorang petinggi penegak hukum dipakai, disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi seorang anak dari mantan pejabat. Itu juga nanti akan dibeberkan secara gamblang, bukti-buktinya, videonya, foto, chat, kemudian juga pertemuan dan sebagainya itu akan disampaikan secara terbuka tanpa ditutup-tutupi. Kalau memang kita mau konsisten bicara soal penegakan korupsi. Jadi kalau kita bicara korupsi kita harus jelas kerugian negaranya itu berapa. Kemudian penyalahgunaan wewenangnya itu berapa. Dalam kasus ini Sekjen PDI Perjuangan bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, tidak pernah makan duit dari negara, tidak ada kerugian negara di sini, tapi kemudian dikriminalisasi. Jadi di situ video-video ini juga terkait misalnya dengan kriminalisasi Anies Baswedan dengan menggunakan kasus hukum, makanya disampaikan bahwa ini lebih besar dari kasus Watergate yang ada di Amerika tahun 70-an, karena menyangkut penyalahgunaan aparat-aparat negara, aparat penegak hukum untuk membunuh karakter lawan-lawan politik dengan menggunakan isu hukum. Baik itu yang namanya penyadapan, baik itu yang menggunakan alat negara, dan lain-lain sebagainya. Dan harap juga dipahami, Mas Hasto ini 9 tahun ada di pusat kekuasaan tanpa beliau menjadi pejabat publik, tanpa menjadi pejabat negara. Jadi segala rahasia, segala detail peristiwa beliau sangat mengetahui. Begitu, Mas. Mas Gundrom, yang sifatnya video tanpa sensor, nggak ada lagi rahasia. Ini momentum dibukanya kapan, Mas, ke publik? Ya, itu semua tergantung kepada Sekjen PDI Perjuangan. Kapanpun, detik kapanpun, ya sekarang juga kalau beliau bilang rilis, kita rilis. Ya, karena ini terkait juga dengan apa yang beliau sampaikan, momentum untuk benar-benar membersihkan negeri ini dari kasus-kasus korupsi. Jangan sampai kasus Blok Medan, ya, kasus laporan Ubaidillah Badrun terhadap dugaan, ya, di situ ada Kaisang dan juga ada ada Gibran, kemudian juga almarhum Faisal Basri yang menyebut ada ekspor ilegal biji nikel yang nilainya itu sangat luar biasa, itu ditutup-tutupi. Jadi ini kalau kita momentum mau memberantas korupsi, ya berantaslah korupsi yang benar-benar kelas kakap, yang tinggi, yang triliunan, miliaran, yang jelas-jelas merugikan uang negara. Jangan hanya kasus-kasus ya seperti kasus yang misalnya ini soal Harun Masiku, ya. Kalau prinsip kami di sini, silakan buru tangkap Harun Masiku, ya. Karena kasus ini benar-benar menciderai citra partai dan menjadikan Sekjen PDI Perjuangan selama ini menjadi sandera politik. Kiami ini, Mas, sudah 1 tahun berpisah jalan dengan kekuasaan. Harusnya yang diburu, yang ditangkap adalah Harun Masiku. Ya, tapi sekarang kan tidak ada buktinya. Ada ketua KPK keluar-keluar 1 minggu mau menangkap Harun Masiku, katanya dipantau, katanya dilihat dan sebagainya. Buktinya tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang melindungi Harun Masiku? Jangan-jangan
mereka yang selama ini menggunakan isu ini untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan. Jangan. Gitu, Mas. Gitu. Mas Guntur, dari video yang saat ini telah disiapkan oleh Hasto Kristianto, apakah video-video tersebut dan juga bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Hasto ini akan diserahkan kepada KPK maupun oleh Kejaksaan? Ya, itu kembali kepada soal kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga penegak hukum, kepada lembaga negara itu, Mas. Bagaimana kita mau bisa percaya kepada KPK? Misalnya kasus dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang sudah diumumkan ada 2 tersangka, tiba-tiba dilalat. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa percaya dengan Kejaksaan? Kasus Harvey Mois, 300 triliun kerugian uang negara hanya dihukum 6,5 tahun. Bagaimana kita mau bicara pada lembaga negara, penegak hukum? Kepada kepolisian misalnya, ada kasus pemerasan ya terhadap wisatawan dari Malaysia yang harganya itu miliaran yang menjadi skandal internasional. Jadi ini kembali kepada soal kepercayaan publik kepada lembaga negara, kepada penegak hukum, khususnya kepada KPK. 78 pegawai KPK terlibat pungli dan hanya hukumannya minta maaf. Gimana kita mau bisa percaya pada lembaga penegak hukum seperti ini? Di situ, Mas. Bang Ronald, KPK juga ditagih. Bagaimana masyarakat bisa percaya kalau hanya meminta maaf kemudian diampuni? Bang Ronald, komentarnya Bang. Kalau untuk hal itu saya setuju sekali. Kemarin juga beberapa pegawai internal KPK yang bermasalah seperti yang pungli, kemudian juga ada kasus sebelumnya yang salah satu penyidik ya yang minta 1,5 miliar semuanya. Dari segi internal di KPK sendiri juga saya rasa KPK sudah melakukan hukuman kepada mereka yang bersalah ya, dan saya sangat mendukung kepada siapapun, gak hanya para koruptor, baik itu penegak hukum sendiri itu pun di pegawai KPK sendiri yang bermasalah, silakan dilakukan hukuman yang setimpal atas kinerja atas perbuatan yang dilakukannya. Itu yang saya alami selama ini ya. Namun tadi saya dengar dari Mas Guntur Romli bila Pak HK ingin menyampaikan berbagai bukti sehingga segala kebobrokan korupsi yang terjadi di negara Republik Indonesia ini bisa terbuka. Itu malah yang sangat-sangat saya harapkan sekali itu. Siapa tahu bisa terbantu juga banyaknya isu-isu korupsi yang terjadi di negara kita bisa ditindaklanjuti, bahkan diusut lebih jelas sehingga semuanya berlaku adil. Kita kan tahu ya negara kita adalah negara hukum. Jadi kalau misalnya Pak HK sebagai mungkin yang saat ini ditetapkan tersangka oleh Pak Setio dan KPK ingin melakukan perlawanan ini, menunjukkan bukti-bukti atau melakukan suatu penyetaraan kasus yang tidak hanya dialami oleh Pak HK sendiri, itu dari sisi kami sebagai penyidik ataupun saya sebagai mantan penyidik itu sangat mendukung. Dan bila ingin Pak HK merasa ini adalah suatu kriminalisasi atau mungkin adanya faktor politik, kembali lagi saya sampaikan, saya sebagai melihat dari sisi hukum, silakan Pak HK juga melakukan pra-peradilan juga kepada pengadilan untuk menguatkan, membuktikan bahwa dirinya bisa tidak bersalah. Itu bisa dilanjutkan melalui proses hukum yang lebih lanjut. Seperti itu sih, seperti yang saya harapkan. Terima kasih. Lantas Mas Handoko mungkin bisa memberikan tanggapannya mengenai Hasto Kristianto yang sudah menggenggam video-video yang memiliki bukti-bukti untuk mengungkap kasus besar di negeri ini. Ya, itu seperti disampaikan Mas Guntur Romli tadi, itu kan upaya perlawanan terhadap apa yang sekarang menimpa Sekjen PDIP dalam kasus Harun Masiku. Dan juga yang jelas kami juga kalau urusannya adalah misalnya membuat negeri ini pengusutan korupsi segala macam itu menjadi lebih bagus, tentu Projo juga berada pada garis itu. Kami juga selalu mendukung bahwa cita-cita kami, dan juga kami sangat percaya Pak Jokowi selama ini juga memimpin Republik ini dengan semangat yang sama, pemerintahan yang bersih, yang kemudian bisa memberantas korupsi segala macam. Jadi bagi saya ya itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, ya wajar kalau upaya itu dilakukan, dan kalaupun kemudian itu berbuah pada
upaya pengungkapan berbagai kasus korupsi yang memang besar dan kemudian menyelamatkan banyak uang negara, tentu ya siapapun bergembira saya pikir terhadap hal itu. Jadi kami yang jelas sangat menghormati proses hukum dan kami juga mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan KPK ini segera menuntaskan berbagai persoalan-persoalan korupsi yang ada di Republik ini. Jadi monggo saja, saya tidak punya banyak komentar kalau soal rencana Sekjen PDIP untuk mengeluarkan video-video. Saya pikir ya itu haklah untuk melakukan pembelaan, toh ini memang negara demokrasi gitu, Mbak. Baik, kita ke Mas Guntur Romli. Kita juga tidak ingin Mas Guntur Romli nantinya perang bukti atau adu kualitas video mana yang harus dipegang oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau untuk sekarang apa yang ditunggu oleh Hasto dan juga rekan-rekan dari PDI Perjuangan? Kalau memang sudah lengkap buktinya, sudah dianggap, sudah diklaim valid, kenapa tidak langsung saja, Mas? Mas, penyebutan Blok Medan itu adalah fakta pengadilan. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kemudian juga disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait misalnya ekspor ilegal biji nikel. Itu bahkan beliau juga diminta oleh penelitian KPK atau apalah namanya itu resmi di KPK. Tapi sampai sekarang itu tidak ada yang namanya tindak lanjut. Kasus misalnya minyak goreng yang di situ menyebut nama Erlangga Hartarto, termasuk juga dalam ekspor ilegal nikel itu nyebut nama Bobi Nasution dan juga Erlangga Hartarto. Sampai sekarang itu juga tidak ada kejelasan. Padahal saya yakin itu dokumen-dokumen ya dan semua data-data pendukung itu sudah lengkap. Pertanyaannya itu kenapa itu kok tidak lanjut kasus itu? Kasus yang terakhir Bank Indonesia sudah digeledah, KPK sudah mengumumkan 2 tersangka, tiba-tiba diralat. Itu kan semuanya pasti berdasarkan bukti-bukti. Tapi kok bisa diralat? Makanya banyak orang bertanya siapa yang meremote KPK? Tersangka diralat. Nah pertanyaannya kalau gitu kemudian sekarang siapa yang meremote KPK untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka? Padahal beliau bukan pejabat publik. Beliau bukan pejabat negara, tidak pernah makan dari duitnya rakyat, tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, dan berdasarkan fakta pengadilan, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ingkrah, tidak ada namanya Hasto Kristianto dalam kasus penyuapan antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Baik. Jadi ini kami sebut, kalau kita bicara soal bukti-bukti dan dokumen, sebenarnya di KPK itu sudah banyak. Apa yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun dan laporan-laporan yang lain terkait keluarga Jokowi itu kan sudah, menurut saya itu sudah masuk semua dokumen-dokumen itu kan. Tapi masalahnya kan apakah memang mau dilanjutkan atau tidak, itu kan kembali lagi ke soal siapa yang meremote, siapa yang memberikan, ya mohon maaf dengan segala hormat, memberikan order kepada KPK ya. Kan di situ Mas, kalau kasus-kasusnya. Jadi menurut saya ini bukan soal dokumen, bukan soal data. Masalah di negeri kita kan no viral, no justice. Kalau nggak viral dulu, maka tidak ada yang namanya keadilan. Harus viral dulu, harus netizen bicara, harus ada demo, harus ada aksi, ada namanya edukasi terhadap publik, terhadap netizen, baru kasus itu menjadi perhatian bersama. Dan benar, untuk kasusnya Mas Hasto sendiri ini menuruti beberapa kasus-kasus yang lain. Ya, pemberedelan, ada pameran lukisan Bang Yos, Mas Yos itu juga, kemudian isu kenaikan PPN 12%, kemudian ada kriminalisasi terhadap 2 hakim Mahkamah Konstitusi. Akhirnya tertutupi dengan kasus-kasus seperti ini. Belum lagi kasus misalnya soal pengampunan untuk koruptor asal membalikin dananya diam-diam lah. Gimana ini? KPK-nya disuruh ngegas tapi politis, tapi koruptornya sendiri mau diampuni. Ini kan masalah-masalah yang ada di negeri ini, Mas. Begitu. Terima kasih Mas Guntur Romli, Mas Handoko dan juga Ronald Sinyal sudah bergabung di Kabar Petang.